Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang structure and written expression, yang mana kita akan membahas tentang 4 komponen, 4 strategi yang ada di structure and written expression, yaitu strategi 1 tentang make sure the sentence has subject and verb, and strategi number 4 be careful of appositive, ya, be careful or appositive. And number 5 is be careful of object of preposition, and number 6 is subject and verb agreement. Nah, before we discuss about our material, Yusro akan menginformasikan bagaimana cara mendapatkan TOEFL 550 atau 500. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai tersebut? Karena kita tahu di kampus tercinta kita, Win Maliki, untuk TOEFL minimal skornya 450 ya. Oke, please pay attention. Oke, bagaimana cara mendapatkan skor TOEFL 600? Yang pertama, what is TOEFL? Ya, you know TOEFL is Test of English Foreign Language. Nah, untuk jumlah soal TOEFL PPT paper based test 140 soal, yang mana soalnya itu listening 50 soal, structure and written expression 40 soal, reading comprehension 50 soal. Untuk listening waktunya 35 menit, structure and written expression 25 menit, reading comprehension 55 menit. Maka dari itu untuk mengerjakan soal TOEFL Anda juga berpacu dengan waktu. Please manage your time. Oke? Lanjut. Bagaimana cara mendapatkan skor TOEFL 500? Jadi, untuk mendapatkan skor 500, Anda harus mempunyai nilai listeningnya 50 ya. Kemudian structure-nya 50, readingnya 50. Nilai ya. Nilainya. Nah, kemudian ini jumlah semuanya 150 dibagi 10. 50 kali 10, 500. Oke. Nah, dan bagaimana jika Anda ingin memiliki skor TOEFL 600? Caranya, listeningnya itu Anda harus betul 43 soal. Yang mana soal listening kan 50. Nah, untuk mendapatkan TOEFL 600, listeningnya Anda harus benar 43 soal. Dan untuk structure and written expression-nya 35. Kemudian untuk untuk soal structure kan jumlah total soalnya 40. Kemudian reading itu 45, yang mana soalnya 50 ya. Jadi Anda harus harus betul 45 soal di soal reading. Kemudian bagaimana kurang huruf A-nya ya. Bagaimana jika Anda ingin memiliki skor TOEFL 550? Yang pertama, listeningnya harus betul 37 soal, structure and written expression-nya 31, kemudian readingnya 40 soal, harus betul ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan nilai TOEFL 500? Yang benar listeningnya harus betul 29 soal, structure and written expression-nya 26 soal, readingnya 33 soal ya, dari ke total semuanya. Oke. Nah, bagaimana 5 syarat Anda mendapatkan skor TOEFL 500, 550, 600? Yang pertama, intermediate English level,
yaitu memahami struktur kalimat, membuat kalimat positif, negatif, tanya, membuat kalimat nominal dan verbal, dan tenses. Tenses itu seperti simple present, simple past, simple future, simple continuous, simple perfect, yang mana itu insya Allah ada 16 tenses. Nah, untuk intermediate English level ini kan kalian sudah sudah kalian pelajari di Intensive English 1 ya, bahasa Inggris intensif 1. Gimana cara kalian pasti kalian tanya sudah kalian pelajari di bahasa Inggris intensif 1. Nah, untuk vocabulary secara akademik minimal memiliki 5.000 kosakata ya. You understand and know. Nah, dan tahu tentang memiliki 5.000 kosakata. Dan yang ketiga, tahu tipe-tipe pertanyaan di TOEFL. Kemudian yang number 4, strateginya mengerjakan soal berpacu dengan waktu ya, karena kalau listening waktunya 35 menit, struktur 25 menit, kemudian reading 55 menit dengan soalnya 50. Dan the last number 5 is intensive training and mentoring. Maka dari itu setiap pembelajarannya Miss Nurul, pergaulannya Miss Nurul, sebelum kalian join my class, kalian harus mengerjakan pretest. Nah, setelah pretest, nanti kalian melihat video Miss Nurul tentang pembahasan soal TOEFL. Setelah melihat video pembahasan penjelasannya Miss Nurul dalam bentuk video, nanti kalian juga ada post test. Jadi Miss Nurul bisa membedakan pretest sama post test. Apakah ada perbedaannya? Apakah increase atau decrease, atau meningkat atau menurun ya. Oke, terus 5 prinsip structure. Kayak ini nggak usah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ini cuma menyinggung sedikit aja di permukaan aja ya. Kalau biasanya soal problem reading di TOEFL itu ya, yang pertama prioritaskan soal yang paling mudah dulu. Kemudian kalau di soal TOEFL itu kan banyak bacaan teks. Nah, untuk mempercepat waktu yang mana soalnya 50, kemudian waktunya cuma 55 menit. Jadi satu soal itu Anda harus menghabiskan 1, berapa second, berapa detik untuk menyelesaikan reading. Nah, untuk soal reading ini kalian baca soalnya dulu. Setelah baca soal dulu, kemudian langsung ke teks mencari jawabannya ya, mencari jawabannya berdasarkan teks yang di atas. Jadi baca soalnya dulu, jangan teksnya dulu, itu akan menghabiskan waktu. Kemudian untuk tipe-tipe soal reading comprehension di TOEFL itu, yang pertama menanyakan main idea, topic of the text, the title of the text. Yang kedua tentang vocabulary, question, synonym, antonym. Nah, untuk kemudian yang ketiga detail information. Kemudian untuk vocabulary question, detail information itu dominan. Kira-kira soalnya 40%, dominan questionnya 40%, dan reference ya. Ini cuma Miss Nurul bahas cuma di permukaannya saja. Untuk detailnya nanti pada pertemuan berikutnya ya. Oke, ini sudah kita bahas tentang cara mendapatkan skor TOEFL 600, 550 dan berapa tadi ya? Maaf. Cara mendapatkan TOEFL 600, 550 dan 500 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yang inti, yaitu tentang ini strategi 1, 4, 5 and 6. Kalian bisa membuka buku PDF kalian. Kalau struktur 1 itu halaman 75. Oke. Dan Miss Nurul ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa Miss Nurul yang sudah mengerjakan pretest pada meeting kedua dan pretest pada pertemuan ini ya.
Ya, jadi sebelum perkuliahannya Miss Nurul, kalian diminta untuk mengerjakan pretest yang mana 1 hari atau 24 jam sebelum perkuliahan Miss Nurul sudah upload pretest. Jadi sebelum mengikuti kelasnya Miss Nurul itu wajib mengerjakan soal pretest yang Miss Nurul share di Google Classroom ya. Oke, untuk strategi 1, make sure the sentence has subject and verb. Yang artinya sentence yang mana dikatakan kalimat itu jika mempunyai subjek dan verb. Subjek dan verb ini adalah kata kerja. A sentence in English should have subject and verb. Sebuah kalimat di bahasa Inggris harus mempunyai sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Miss, contohnya? Oke. I will give you an example. Example? Oke, I love you. I love you. Saya cinta kamu. 사랑해. In Korea ya. Tapi ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris, I love you. I is subject. Love is verb, kata kerja. And you is object. Nah, ini namanya sebuah kalimat. Biasanya kalau di TOEFL itu tipe-tipe pertanyaan pertama itu tentang ini, cari subjeknya atau cari verbnya. Ya, kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada kalimat was back up for meals of the freeway. So, what is the correct? Apa yesterday? Apa in the morning? Ada traffic? Ataukah car? Kalau yesterday itu waktu, bukan objek ya. Kalau in the morning juga waktu. Kalau traffic benda, termasuk subjek ya, posisinya ini. Cars termasuk a noun. Traffic and car termasuk apa namanya? Kata benda. Nah, ini ada dua, yang mana ya? C or D? What do you think? Sama-sama kata benda. Oke. Di sini ada kata-kata was back. Was back ini berarti adalah kalimat apa ya namanya ya? Pasif. Artinya di backup. Di backup. Was. Kalau kalimatnya itu pasif, jadi kalau kalimat pasif itu ya itu polanya subject, kemudian to be, kemudian verb 3. Kalau subjeknya are you, misalnya subjeknya itu plural kayak they, we, you, maka to be-nya were. Kalau she, he, it, maka to be-nya was. Karena di sini was. Kalau car itu ada plural. Kalau plural itu kan to be-nya were. Ternyata di sini bukan were. Di ini traffic itu singular, ya. Refer to it berarti it was back, berarti jawabannya adalah C. Kenapa bukan D? Kalau yang D ini plural. Kalau plural ini to be-nya pakai were. Kalau ini singular traffic karena nggak ada S-nya ya, jadi jawabannya adalah C. Dan traffic ini posisinya menjadi subject. Ini contoh pertama. Okay, the next. Okay. Example 2. The boy blah 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 going to the movies with a friend. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Kalau misalnya posisinya ini simple continuous, maka simple continuous itu tenses yang mana menjelaskan sedang
kata kerjanya sedang mengerjakan. Maaf, subjeknya sedang mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, kalau di sini simple continuous kan itu polanya subjek, to be sama verb ing. Going, maksudnya kata kerjanya ada ingnya terakhirnya. Pasti kan di sini tengahnya adalah is, ya. Kalau misalnya bentuk kalimatnya simple continuous, kita lihat dulu A, E, B, C, D. Oh, di sini is, yang is cuma ini aja, tapi ada gandengannya. Ini juga ada gandengannya. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau E, he is, he ini kan kembali the boy, berarti pemborosan kata. Berarti yang E itu incorrect. Kemudian yang B, he always was. He ini juga kembali ke the boy. Kalau misalnya ada dua subjek pemborosan kata berarti incorrect. Kemudian is releasing. Kalau misalnya kalian memilih C, kalau releasing kata kerja juga, going itu juga kata kerja. Berarti ada dua kata kerja, berarti pemborosan kata, ya. Berarti incorrect. So the correct is will be, yang artinya laki-laki akan pergi ke movie, maksudnya nonton dengan temannya. Sudah? Diulangi lagi, kalau sebuah kalimat itu dikatakan kalimat jika mempunyai subjek dan verb, kata kerja. Oke, sekarang ke strategi floor. Be careful or appositive, maaf ya. Be careful of appositive. Nah, appositive itu apa sih, Miss? Appositive itu menerangkan kata benda. Menerangkan kata benda. Ya, diulangi lagi. Appositive itu menerangkan kata benda atau seseorang. Contohnya, nah, ini ciri-cirinya appositif itu diapit 2 koma. 1, 2. Nah, ini a famous frontiersman itu adalah appositif. A famous frontiersman itu menjelaskan siapa itu Buffalo Bill, ya. Kemudian yang kedua, appositif itu juga bisa letaknya sebelum subjek atau setelah subjek atau following a noun maksudnya, ya. Kalau yang contoh yang kedua ini posisinya sebelum subjek. Subjeknya ini Buffalo Bill. A famous frontiersman ini menjelaskan tentang siapa itu Buffalo Bill, ya. Berarti ulangi lagi, appositif itu menerangkan seseorang atau benda, ya. Dan ciri-cirinya diapit 2,12. Biasanya letaknya setelah noun. Kalau letaknya setelah noun itu ada 2 koma. Kalau misalnya dia posisinya sebelum subjek, berarti komanya cuma 1 di sini, ya. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, example 1. Bla 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 George, is attending the lecture. George, sedang menghadiri perkuliahan. So, kira-kira jawabannya apa? What do you think? Yuk kita analisis, kita telaah. Kalau right now sekarang, kalau pakai right now berarti kan kalau waktu, kalau di posisinya depan itu right now, George
Nah, di sini kok ada komanya, berarti incorrect. Happily? No. Incorrect. C, because of the time? No. So, the correct is D. Kenapa D? Coba kita masukkan my friend di sini. My friend, George is attending the lecture. Maksudnya temanku, George, namanya itu George. George is attending the lecture. Nah, temanku namanya George itu sedang menghadiri perkuliahan. So the correct is my friend. George ini menjadi A positif karena diapit menjadi 2 dan George ini menerangkan tentang my friend itu, ya. Oke, contoh yang kedua. Oke. Nah, untuk A positif itu tidak boleh bentuknya sentence, tapi frase boleh, ya. Kalau A positif bentuknya tidak sentence, bukan kalimat, tapi boleh kata atau frase. Kalau di sini, so the correct is Sarah rarely miss her basketball shoot. Okay, so the correct is, what do you think? The correct answer is A, an excellent basketball player. So jawabannya yang betul adalah yang E. Karena apa? Karena ini bentuknya adalah frase. Kalau yang B, C, D itu bentuknya sentence, ya. Jadi jawabannya yang betul adalah E. Nah, ini sentence. An excellent basketball player is. Nah, is ini to be. Sarah is excellent basketball player. Ini bentuknya kalimat juga. Her excellent basketball play. Ini subjek, ini verb. Ini bentuknya kalimat. B, C, D itu bentuknya adalah kalimat. Ya, kalau yang A itu frase. So the correct is A. Lanjut. Strategy 5. Be careful of object of preposition. Preposition is kata depan, ya. Kalau di bahasa Arab itu kayak amama, waro'a, bijiwari, huna, hunaka, gitu, ya. Kalau di bahasa Inggris preposition kata depan seperti in, at, of, to, by, behind, and on. Nah, itu namanya preposition, ya. An object of preposition is a noun of a pronoun that comes after a preposition such as in, at, of, to, by, behind, and on to form a prepositional phrase. Okay, example 1. So, what's the meaning? Yang Miss Nurul underline ini berarti itu adalah preposition. Preposition, ya, karena ada kata-kata of. Example 2. This is example 2, ya. To trip off mountain itu preposition karena preposition, ya. Karena ada kalimat to. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang strategi 6 tentang subject and verb agreement, yang mana untuk strategi 6 ini ada 2 hal, yaitu tentang a singular subject, see, will, car, text, a singular verb is goes, shining, and number 2 is a plural subject, text, a plural verb. Jadi maksudnya singular of subject ini seperti she, he, it. She, dia laki-laki. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. Jika subjeknya seperti itu, maka verbnya singular, pakai is, atau verbnya itu ditambahi s-nya belakangnya atau es.
Kemudian yang kedua plural. Kalau plural subjek ini seperti they, we, are, you. They itu mereka, we itu kita, I itu saya, you itu kamu. Maka kata kerjanya plural. Yang mana to be-nya itu pakai are. Kalau they, we, you. Kalau I menggunakan to be-nya am. Kemudian verbnya tanpa ada huruf S, ya. Lanjut. Nah, what do you think this question? Ini the list of item are on the desk. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? What jawabannya is ataukah are? So, yes, the correct is the list of item is. Miss kenapa pakai is? Karena depannya list. List ini nggak ada huruf S, ya. Jadi patokannya yang ini ya, bukan yang ini. Items emang ada S-nya, tapi kita patokannya yang ke depan. Depannya adalah is-nya. Lanjut. Nah, if you know the list is the subject, then you will choose is for the verb. Ini to be-nya, ya. Karena di sini singular subject, so di sini singular verb, bentuknya is. Oke, thanks all. Thank you. Any question? Kalau ada pertanyaan, ada bisa langsung japri Telegram, ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.